Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Sebuah toko kelontong hangus dilalap si jago merah. Berhari-hari tak keluar rumah, lelaki tua ditemukan sudah menjadi mayat. Ruang dinas kantor patroli Jalan Raya Unit 3 Sijunjung disulap jadi tempat belajar Al-Quran. Suara merdu anak-anak yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar dari sebuah ruangan kantor polisi lalu lintas di Sijunjung. Puluhan anak sedang belajar mengaji dan memperdalam bacaan Al-Quran mereka yang dibimbing oleh seorang guru mengaji. Ruangan yang digunakan itu adalah sebuah ruang kerja di kantor Satuan Patroli Jalan Raya Unit Induk 3 yang terletak di Lubuk Batu, Sijunjung. Ruang ini dijadikan sebagai ruang musala dan tempat belajar mengaji bagi anak-anak, baik anak-anak usia sekolah dasar hingga pelajar SMP. Santri Rumah Quran Dharma Kerta Marga Raksyaka dan juga orang tua mereka merasa senang atas dibukanya tempat mengaji sejak 3 bulan lalu. Selain gratis, lokasinya pun tidak jauh dari rumah warga setempat. Usai mengaji, mereka juga kerap diberi makanan ringan oleh personil Polri yang berdinas di kantor itu. Udah sampai sebulan. Iya, sebulan. Gimana apanya perasaannya mengaji di sini? Enak. Ada lomba. Namanya baik-baik. Dikasih baju juga? Ya? Iya. Terus dikasih apa lagi? Kasih snack kadang-kadang. Dapat snack juga? Iya. Ngajinya gratis gitu ya? Iya. Jadi? Terima kasih Pak Polisi sama Ibu. Kayak baju, peralatannya kayak Al-Quran, Iqra. Kadang kalau dikasih snack, disiapin minum. Sekitaran 3 bulan lebih kurang, masa terbantu. Ibu sendiri tinggalnya di mana? Di atas, Jaraknya dari sini? jalannya sana terus ke atas. Jaraknya kira-kira berapa meter? Kilon. Biasanya nggak tahu dengan huruf ngaji, sudah tahu. Sudah diajarkan baca-baca sholat, sudah pendek, doa-doa. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Dwi Nur Setiawan mengatakan, dirinya memberikan dukungan penuh untuk Rumah Quran di kantor PJR Unit 3 Sijunjung. Dirinya bahkan membagikan baju mengaji, menyediakan bacaan Iqra dan Al-Quran, serta alat tulis kepada para santri. Apa yang kekurangan dari mereka? Kemarin mulai dari pembangunan untuk sarana air, kemudian sarana ambal dan seluruhnya, dan terakhir kemarin minta baju, kami support semuanya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak di sana untuk lembaga tempat belajar Al-Quran itu kami support semuanya, sehingga masyarakat menjadi nyaman untuk melakukan pembelajaran di situ. Jadi dengan baju itu menjadi seragam. Dirlantas Polda Sumbar ini berharap inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh personilnya di Sijunjung ini bisa ditiru oleh para personil lalu lintas lainnya. Karena berinovasi tidak hanya fokus terhadap kegiatan lalu lintas, namun bisa juga dari aspek lain untuk kepentingan orang banyak. Robiham melaporkan dari Sijunjung. Temukan Jikoba, kita sangwa. Kerap jual beli sabu-sabu, seorang pemuda di Jorong Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Awa Timur, Pasaman Barat, dibekuk tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat di rumah kontrakannya. Febrian tidak bisa berkutik setelah ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari warga yang kerap melihat transaksi jual beli narkoba di rumah kontrakan itu. Polisi menemukan 3 paket kecil sabu-sabu beserta alat untuk mengonsumsinya.
dan timbangan digital. Rencananya, paket sabu-sabu itu akan diedarkan di wilayah itu. Penemuan timbangan digital ini memperkuat dugaan polisi bahwa Febrian merupakan seorang pengedar sabu-sabu. Polisi juga memeriksa rumah orang tua tersangka di daerah Simpang 3 Opir. Di rumah ini, polisi menemukan 1 paket besar sabu-sabu dan 3 paket sedang sabu-sabu yang disembunyikannya di dalam tas. Berawal dari laporan masyarakat, bahasanya di rumah tersebut sering orang lalu lalang transaksi jual beli narkoba. Habis itu kami dari tim Osnal melakukan penyelidikan dan melakukan pengepungan terhadap rumah. Lalu kami masuk melalui pintu depan. Sebagai tersangka sudah berada di dalam rumah. Di rumah orang tersangka kita mendapatkan barang bukti berjumlah 150 gram. Tersangka beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pria yang berusia 31 tahun ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Padang Pariaman dikenal sebagai daerah penghasil kelapa karena melimpahnya hasil kelapa yang ditanam warga di kebunnya. Namun itu cerita dulu. Kini kondisinya mulai berubah. Selama 3 bulan terakhir, hasil panen kelapa mulai menurun. Penyebabnya karena kurangnya perawatan dan banyak batang kelapa yang ditebang untuk dijadikan bahan bangunan. Berkurangnya buah kelapa mengakibatkan naiknya harga kelapa di pasaran. Selain itu juga berdampak terhadap penghasilan pemetik kelapa, karena buah yang dulunya banyak, kini jauh berkurang. Sekarang buahnya. Itu penyebabnya apa dah? Penyebabnya kurang pupuk. Kalau batangnya dah? Batangnya banyak kurang sekarang nih. Kalau dampaknya terhadap udah? Oh, penghasilan nggak kurang. Kenapa jarang manjat ya dah? Iya, jarang manjat. Karena pasokan kurang dan permintaan tetap bahkan cenderung bertambah, maka hukum ekonomi pun berlaku dengan sendirinya, yakni harga akan naik jika tidak diikuti oleh pasokan yang bertambah. Saat sekarang, harga kelapa pada pedagang pengumpul jauh berbeda. Biasanya kelapa ukuran besar dibeli dengan harga Rp3.000 per buah. Kini harganya naik lebih dari 100% menjadi Rp6.500 per buah. Sedangkan kelapa berukuran kecil harganya mencapai Rp4.500 per buah. Berkurangnya hasil kelapa juga diakibatkan tingginya permintaan kelapa muda. Pedagang harus kerja ekstra untuk memenuhi permintaan kelapa muda yang juga meningkat. Jika selama ini kelapa muda hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan Pekanbaru, kini juga harus memenuhi permintaan dari Medan. Kelapa gila, Mana terlalu tinggi. Berapa itu? Biasanya harga kelapa 2 bulan belakang atau 3 bulan belakang 3.500 paling tinggi di kampung. Sekarang udah sampai 6.000, 6.500. Itu yang besar ya Pak? Yang besar. Kalau yang kecil? Yang kecil dulunya 2.000 sampai sekarang 4.000, 4,5 pun ada. Diperkirakan harga akan terus meningkat seiring tingginya permintaan. Apalagi bulan Ramadan sudah di depan mata, di mana permintaan kelapa muda justru semakin banyak. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak bisu hari.